Saudara waktu berdoa, Markus 11 ayat 23, cepat. Saudara harus tidak bimbang. Ya, saya baca dulu ayatnya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tertampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Mempercayai dan tidak boleh ada kebimbangan. Pas sekian ambil lagi persoalannya itu karena dia bimbang. Saudara bagaimana? Diambil lagi. Ya, saudara harus mempercayai 100%. Tidak boleh bimbang. Nah, supaya saudara tidak bimbang, begini. Kalau saudara berdoa, supaya doamu itu penuh kuasa, adalah saudara kalau berdoa, saudara jangan hanya mengucapkan kata-katamu sendiri. Dari A sampai Z, ini bicara doa ya. Dari A sampai Z itu kata-katamu semua. Makanya nggak ada power, nggak ada kekuatan, nggak ada kuasa. Nah, ini saya ajarkan kepada saudara. Saudara harus gabungkan perkataanmu dengan perkataan Tuhan. Tangkap ini. Kalau doa itu 100%, 50% saudara boleh pakai kata-katamu. Ya, 50% saudara harus pakai kata-kata Tuhan. Saudara gabungkan perkataanmu dengan perkataan Tuhan jadi satu, maka doamu itu akan penuh dengan kuasa. Siapa di sini kalau berdoa pakai kata-kata sendiri? Kenapa nggak pakai kata-kata firman diucapkan dalam doa? Ya mungkin saudara nggak baca firman. Ini kekuatannya di sini, ya. Saya ambil contoh. Tadi kan Mazmur 37 ayat 5 ya. Coba ayat 4. Tadi ayat 5 tuh ya. Serahkanlah hidupmu. Mazmur 37 ayat 4. Saya ambil contoh begini. Ayo, nih. Ini ayat 4. Kalau saya berdoa, saya gabungkan kata-kata saya dengan kata-kata Tuhan. Bapa yang ada dalam surga, yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, buatlah hati saya selalu gembira karena Tuhan. Itu kata-kata saya. Sebab firman-Mu berkata, ini bukan kata-kata saya lagi, kata-kata Tuhan. Allah itu setia, Dia menggenapi janjinya. Apa yang diucapkan Dia akan lakukan. Sebab firman-Mu berkata, Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kata-kata Tuhan kan? Terus sekarang saya pakai kata-kata saya. Begini Tuhan, keinginan hati saya. Selalu ucapkan. Tangkap ini. Praktekin deh. Saudara bisa doa itu jadi satu kebutuhan dan saudara bisa menikmati. Kalau selama ini saudara doanya itu melelahkan, itu karena doamu itu cuma satu arah. Satu arah itu cuma saudara aja yang ngomong. Nggak memberi kesempatan kepada Tuhan yang bicara. Tuhan bicara lewat firman, seperti tadi contoh saya. 50% pakai kata-kata saya, 50% pakai kata-kata Tuhan. Kata-kata saya mah biasa. Kata-kata Tuhan itu luar biasa, penuh kuasa. Saudara gabungkan jadi satu, maka doamu itu menjadi doa yang penuh kuasa. Tangkap ini. Ya. Saya ambil contoh, kesaksian ya. Saudara masih ingat tahun 2012 atau tahun 2000 berapa itu ya, yang sebelum Ahok jadi gubernur itu Jakarta banjir besar dan lama ya. Nah, saya tinggal di daerah Duta Mas, waktu itu hari Senin, mulai hujan dan banjir. Senin depannya itu saya ada jadwal pelayanan ke Semarang. Nah, waktu Senin sebelum saya berangkat, hujan dan banjir. Akhirnya rumah saya masuk ke dalam. Kalau di luar mobil udah nggak bisa lewat dah. Masuk sejengkal. Waduh, bagaimana ya? Senin, hujan, banjir. Jujur, saya nggak doa. Selasa, kok nggak surut? Saya nggak doa. Ya maksudnya nggak doa khusus buat si banjirnya ini. Rebo, kok nggak surut-surut? Saudara masih ingat nggak ya? Yang banjir lama, kok nggak surut-surut? Mulai ketar-ketir. Kamisnya, hujan gede kan, nggak turun-turun. Waduh, saya pikir saya nggak bisa nih pergi ke Semarang pelayanan. Langsung saya berdoa. Nah, saya pakai doa ini nih.
Tadi Markus 11 ayat 23. Saya berdoa begini. Saya tidur di atas, saya turun ke bawah, ya banjirnya sejengkal lah. Saya tendang-tendang itu air. Saya ucapkan firman ini. Kan firman Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, gunung saya ganti air. Kepada air ini, bercampaklah, apa tuh ya nanti sebentar. Beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus, air di dalam rumah saya tercampak, beranjak, tercampaklah ke dalam lautan. Air kebetulan dari lautan, saya tendang-tendang. Dalam nama Tuhan Yesus, beranjak, tercampaklah ke lautan. Karena saya mau pergi ke Semarang, itu hari Kamis. Saya berdoa dan saya punya keyakinan yang luar biasa untuk doa saya ini. Kenapa? Karena saya berdoa untuk pelayanan, bukan buat ulang tahun saya. Nanti nggak bisa ulang tahun nih, udah pesan catering lagi misalnya ya. Saya yakin banget tuh. Waktu itu jam 8 malam, mati lampu, gelap. Setelah saya tendang-tendang, saya ucapkan firman tadi berulang-ulang, saya naik ke atas. Ya, setelah cuci kaki saya naik ke atas, saya berdoa, nyembah Tuhan, saya ketiduran. Nah, saya terbangun tuh jam 2 pagi. Waktu saya bangun jam 2 pagi, saya teringat dengan doa saya di jam 8 pagi itu, ya. Nah, sebelum saya naik ke atas, saya lihat patokan ya kan. Anggaplah banjirnya segini gitu ya. Saya lihat nih, saya foto dulu. Karena saya yakin pasti ada mujizat. Jam 2 pagi itu saya turun nih. Dengan keyakinan yang luar biasa, pasti terjadi surut. Begitu saya turun, kan gelap tuh. Cuk, masih ada airnya ya. Saya lihat patokan saya tadi hujan. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Mujizatnya apa saudara tahu? Tadi di sini ya, dia naik sejengkal. Itu mujizat. Iya. Keluarkan dulu, coba. Dua Korintus 5 ayat 7. Ya. Terjadi mujizat. Saya harus ngomong apa? Haleluya, puji Tuhan. Ini mujizat. Kenapa saya katakan mujizat? Kita baca ini dulu ya. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan melihat. Waktu saya melihat, tambah serem. Mengerikan dong. Ya, kurang lebih lah, anggap ini persoalan. Tapi saya harus yakin. Setelah saya melihat begini, dan saya pegang ayat itu, kenapa terjadi yang tadi saya katakan naik sejengkal? Karena Tuhan mau saya lakukan ayat 24. Ayat 24. Coba Mazmur 11 ayat 24. Tuhan mau saya lakukan ini, ayat 24. Markus 11 ayat 24. Ya, saya baca aja deh ya. Apa dikatakan? Tadi ayat 23 kan? Lihat, naik sejengkal, saya harus praktekkan ayat 24. Membayangkan sudah terima, walaupun yang saya lihat tambah serem. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Garis bawahi kata-kata telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Ini saya artikan, saya namakan ayat ini doa dalam imajinasi. Bayangkan sudah terima. Walaupun secara kasat mata saudara lihatnya belum terima, tapi saudara harus punya keyakinan iman, saudara sudah menerimanya. Apa yang saya lakukan waktu hari Kamis itu? Saya yakin saya pasti pergi. Kebutuhan saya adalah pergi ke Semarang hari Kamis, itu sore berangkat. Keinginan saya adalah banjirnya surut. Saudara nangkep ya? Nah, jadi saudara harus bayangkan, dan saya harus ada tindakan iman, membayangkan sudah menerimanya, dan ada tindakan iman. Saya tetap siapin koper, saya yakin hari Senin itu saya pergi. Padahal banjirnya semakin naik. Kesaksian saya lagi ya. Kesaksian saya lagi ya. 5 menit lagi saya selesai. Saudara mau praktekin ayat ini, jadi bayangkan sudah menerimanya.
tahun 1995 saya di Jamaat Tuhan, saya lahir baru lah. Waktu di Jamaat Tuhan lahir baru, saudara tahu dong, apa sih apa yang mau dilakukan oleh orang yang lahir baru? Maunya nginjil ya, betul ya? Mau cerita tentang Tuhan yang dahsyat luar biasa. Nah, saya nginjil ke papa saya yang totok banget. Dia dari Tongsan. Tiap jam 6 dia selalu akan pasang hiu. Dia nyembah-nyembah dulu. Dia ntar tancepin di ambang pintu tuh, ada merah-merah tuh, saya masih ingat. Selep. Saya berdoa untuk papa saya. Berdoa dan nginjilin. Wah, ngapain sih nyembah-nyembah ke langit gitu ya? Ke siapa itu? Ini ceritanya saya mau memperkenalkan Tuhan saya yang sudah menjamah hati saya. Ya ke Ten Akung lah, dia ngomong begitu. Oh gitu ya, nyembah-nyembah nanti tancepin. Terus saya karena nginjilnya nggak pakai hikmat, saya menghina dia punya agama. Oh dia sebel sama saya. Ya, sebel tuh saya ngomong begini, oh udahlah Pak, percaya aja sama Tuhan Yesus. Apa itu agama orang bule? Nggak cocok buat kita, dia bilang begitu. Aduh, bagaimana dia ngomong kan begitu. Terus saya ngomong begini, Pak, ya maksudnya terima aja Tuhan Yesus, jangan sampai sakit. Karena saya sering lihat ya orang sakit, baru bertobat, terima Tuhan Yesus. Papa saya malah tambah benci gitu ya sama saya. Dia ngomong, gua sakit, tambah gua nggak mau percaya. Soalnya dia tambah sebel dan benci sama saya. Sudah tahu apa yang saya lakukan? Saya berdoa, saya pakai ayat ini. Saya bayangin aja papa saya itu udah ada di dalam gereja, dia nyanyi tepuk tangan, dan dia melayani Tuhan sambil ngedarin apa tuh tadi ya, kolekte. Bayangin aja, saya bayangin dia keluar naik di mimbar memberi pengumuman. Saya bayangin aja dalam imajinasi saya, papa saya sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Amin. Begitu mata melek, tetap aja. Tancep. Saya berdoa itu terus. Saudara tahu apa yang terjadi? Satu hari di toko saya, dia bantu saya ya di toko. Ada seorang bagan si api-api datang ke toko saya, dia nginjil ke papa saya pakai bahasa Mandarin. Saudara tahu apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Papa saya langsung bisa terima Yesus sebagai Tuhan dan didoakan oleh orang bagan si api-api pakai bahasa Mandarin. Tulis-tulis tentang Tuhan Yesus begitu. Mau lu didoakan. Akhirnya saya ajak papa saya setelah dia terima Tuhan Yesus ke gereja dulu GKJMB. Kan ada bahasa Mandarinnya. Terus papa saya bersaksi waktu dia lihat di slide itu. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Papa saya bersaksi, gua nangis, dibilang gua nggak tahan. Kenapa papa saya bisa terima Tuhan Yesus? Karena ada seorang yang berdoa pakai ayat ini. Karena aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya. Telah menerimanya, papa saya sudah menjadi anak Tuhan. Bayangin, walaupun mata melek, tetap aja. Jangan lihat itu. Kami hidup bukan karena melihat, tetapi percaya. Ini namanya doa dalam imajinasi. Membayangkan sudah terima, ya. Poin terakhir, ayat 25. Saudara udah tahu poin 1, poin 2, poin 3. Mantep banget nih Pak Pendeta.